أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sangat bergembira, sangat bahagia, kita sangat senang sekali Allah membersamakan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan Syahrul Taubah, bulan Ramadan Syahrul Ghufran, bulan Ramadan syahrun utaqaul ibad minan nar. Bulan Ramadan penuh keutamaan, di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba yang Allah kehendaki dari neraka. Sungguh sangat berbahagia ketika seseorang selamat dari neraka. Ketika selamat dari neraka, tentu tempat yang akan menjadi tempat abadi adalah al-jannah. Kenikmatan di dalam surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Kenikmatan yang belum pernah mata melihat, kenikmatan yang belum pernah telinga mendengar, kenikmatan luar biasa belum sama sekali pernah terlintas di dalam hati dan pikiran manusia. Kenikmatan yang sangat istimewa, amalan-amalan yang kita amalkan tidak sebanding dengan balasan yang Allah anugerahkan ketika orang itu selamat dari neraka dan mendapatkan tempat mulia di dalam surga. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini,
Yang amalan sedikit Allah berikan balasan dengan banyak sekali. Amalan yang kecil Allah berikan balasan berupa balasan yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan di dalam hadisul qudsi, Allah berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan atas ibadah puasa yang hamba-hamba mengerjakan. Wa ana ajzi bih, kata ulama, bahwa jaza'u fi ibadatis siyam, balasan ibadah puasa itu la hisababi, tidak terhingga, la hududabi, tidak terbatas. Maka kita bersyukur bisa puasa yang kita telah masuki 10 hari yang kedua. Tentu kita patut untuk evaluasi diri. Bagaimana keadaan di dalam yang kita amalkan dari awal Ramadan hari kedua hingga hari ini, grafik ibadahnya meningkat atau menurun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di bulan-bulan sebelum tibanya hari Ramadan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana keadaan kita setelah bersama bulan Ramadan? Apakah dari hari pertama hingga hari ini meningkat atau menurun? Jika meningkat, maka sungguh berbahagia, pertanda kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan keberkahan dengan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita evaluasi puasa kita. Apakah puasa yang kita laksanakan benar-benar puasa yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan atas semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan? Atau puasa kita sekedar hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, rubba shaimin laisa hadzahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, wa rubba qaimin laisa hadzahu min qiyamihi illa sahar. Wa fi riwayatin kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak sekali orang-orang yang berpuasa tidaklah memperoleh dari puasa yang dilakukan itu kecuali lapar dan dahaga. Ampunan Allah tidak diperolehnya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilandasi puasanya dengan landasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti iman bukanlah hanya sekedar ucapan, iman berupa keyakinan di hati yang tidak ada keraguan, lalu menuntun apa yang telah dinyatakan beriman kepada Allah untuk selalu meniatkan organ tubuh berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman dengan yang sebenarnya kepada Allah senantiasa organ tubuhnya bifi'lil ma'murat wa tarkil munhiyat, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hatinya ketika beribadah dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka harapannya kuat, keinginannya benar-benar untuk mendapatkan rahmat Allah, mencari ridhanya, memperoleh surganya. Ini makna ihtisaban. Ihtisab, berharap sangat. Ketika orang itu berpuasa dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dihapuskan, diampuni, dihilangkan semua noda, semua kesalahan, semua kemaksiatan yang pernah dilakukan, diberikan oleh Allah ampunan dari apa yang pernah diperbuatnya sebelum tiba Ramadannya. Begitu pula siapa yang menegakkan salat sunnah fi lailati syahr Ramadan, pada malam bulan Ramadan, salat tarawih atau salat tahajud atau qiyamul lail, dilandasi dengan iman kepada Allah, didasarkan dengan semangat tinggi meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak hanya sebatas di awal-awal Ramadan, dilanjutkan, karena sabda Nabi ini menyebutkan 3 hal dengan beliau sebutkan di penghujungnya, wa man qama fi lailatul qadri, siapa yang sholat bertepatan malam itu malam yang mulia, lailatul syaraf, fi lailatul mubarakah, lailatul qadar, dilandasi dengan totalitas sebagai bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dan ampunan Allah serta rahmatnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika dosanya diampuni oleh Allah, maka pada dirinya berisi kebaikan-kebaikan. Di buku catatan amalnya al-hasanat, tidak ada as-sayyi'at, maka tentu bahagia. Dialah orang yang Allah merdekakan dari neraka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat mengawali dengan 3 lafaz. Yang pertama, syaqiyun abdun, celaka seorang hamba. Lafaz yang kedua, raghimam fumri'in, celaka binasa seseorang.
Yang ketiga, bu'dan, jauh dari rahmat Allah, laknat Allah akan didapat. Man adraka Ramadan, orang yang mendapati Ramadan, summan salakha, wa fi riwayatin summa kharaja, kemudian keluar dari bulan Ramadan, lam yaghfirullah lahu, Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Bulan yang penuh ampunan disebut syahrul ghufran, dia tidak memperoleh ampunan. Mengapa kok tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dikerjakan kecuali lapar dan dahaga? Karena dia menyia-nyiakan saat berpuasa itu dengan berbuat dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa siyam minal akli wa syurbi, walakinna siyam minal lawi wa rafati. Bukanlah puasa itu sekedar tidak makan dan minum, akan tetapi puasa hendaklah dia berpuasa dari hal yang sia-sia, puasa dari hal yang tidak berguna, ditinggalkan semua hal yang tidak berguna, serta dia meninggalkan hal-hal yang termasuk dosa, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Makanya Nabi menjelaskan, man lam yada qawla zur wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan man lam yada, man lam yab'ad, siapa yang tidak meninggalkan, siapa yang tidak menjauhi ucapan dosa, perbuatan dosa, maka Allah nggak butuh ketika orang itu berpuasa hanya sekedar tidak makan dan minum saja. Maka jamaah rahimakumullah, kita evaluasi, kita lihat kembali hari-hari puasa kita di bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya. Bagaimana keadaan kita? Kita masih diberi kesempatan kira-kira 18 hari untuk kita maksimalkan dengan berbuat kebaikan agar kita bisa mencapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh ridhanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah bebaskan dari neraka dan mendapatkan kemuliaan surga yang Allah telah siapkan pintu istimewa bagi as-saimuna was-saimat, yaitu ar-rayyan. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita ingat kembali perkataan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa qad dzakarallahu hadhil aqsami thalathah, an-najin min dukhulin nar wan najina minal khuludi fiha wa ghairun najina mutlaqan, dzikran mutataliyan fi qaulihi ta'ala. Sungguh Allah telah menjelaskan mengenai keadaan manusia pada hari kiamat, yang manusia di hari kiamat itu terbagi menjadi 3 golongan. Kita bisa perhatikan keadaan diri kita dari apa yang kita lakui sepanjang Ramadan yang telah kita lewati, untuk kita bersemangat tinggi di Ramadan yang kita akan jalan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari Ramadan yang beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan bulan Ramadan. Yang pertama, manusia di hari kiamat itu an-najina min dukhulin nar. Orang-orang yang mereka selamat dari masuk neraka, selamat dari tersentuh, selamat dari panasnya neraka. Yang kedua, wan najina minal khuludi fiha, yaitu orang-orang yang selamat dari kekal di dalamnya. Golongan yang kedua ini masuk ke dalam neraka, mendapatkan siksa neraka, tidak kekal di dalamnya. Mari hal ini kita ingat kembali. Siksa yang didapatkan di neraka tidak seperti siksa yang menimpa kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik i'tiqadi. Yang ketiga, wa ghairun najiin mutlaqan, golongan yang tidak selamat dari neraka dan mereka kekal selama-lamanya di neraka. Ini adalah al-kafirun, al-musyrikun, al-munafiqun al-i'tiqadi. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik i'tiqadnya, keyakinannya, mereka selama-lamanya di neraka. Allah menyebutkan secara berurutan di dalam firman-Nya untuk kita ingat kembali di surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Ini golongan dua yang pertama, selamat dari neraka dan masuk surga tanpa hisab, tidak mendapatkan azab. Yang kedua adalah orang yang selamat dari kekal di dalam neraka karena dosa-dosa yang diperbuatnya, sehingga Allah menyiksanya di dalam neraka dengan iman yang murni, tidak ternodai dengan kesyirikan. Allah mengeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sedangkan golongan yang ketiga yang kekal di dalam neraka, sebagaimana Allah berfirman di surah Fatir ayat 36, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Di ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, lahum, bagi mereka, naru jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam. La yuqda alaihim, tidaklah diputuskan atas mereka, atas siksa yang pedih menimpa itu, fayamutu, lalu mereka mati. Ketika di dunia, saat orang itu disiksa dengan siksa yang pedih, dipukuli tiada henti, tidak ada jeda dengan kekuatan yang luar biasa, apalagi ditembak, apalagi di pedang, apalagi di rudal. Kalau di dunia masih mungkin mati, kalau sudah mati tidak merasakan lagi. Di neraka Allah putuskan siksa sedahsyat apapun, dibakar dengan api yang sangat besar dan menyala-nyala, mereka tidak mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidaklah diringankan atas mereka itu dari siksa neraka. Tidak ada pengurangan intensitas, frekuensi, beratnya azab yang Allah timpakan kepada mereka. Bahkan semakin hari semakin dahsyat, semakin pedih, api semakin besar. La yukhaffafu anhum min azabiha, kadzalika najzi kulla kafur, demikian itulah kami balasi setiap pelaku kufur yang sangat kufur. Kekafiran, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa yang dilakukan tidak menguntungkan bagi dirinya, justru membawa malapetaka yang dahsyat. Sampai Allah kabarkan di ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka yastarikhuna fiha, mereka berteriak, mereka menjerit, mereka mengeluarkan suara yang keras di dalam neraka itu, karena panasnya, pedihnya, beratnya azab yang mereka terima, dan memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Saking dahsyatnya, saking pedihnya, saking beratnya, saking sakitnya. Na'mal salihan, kami akan berbuat kebaikan. Kami minta kembali ke dunia untuk berbuat kebaikan, ya Allah. Sadar saat siksa menimpa bahwa pedihnya neraka yang Allah berikan kepada mereka karena talihan, karena asian, karena zunuban, karena kemaksiatan, karena dosa-dosa, karena fasiknya dia. Sadar yang bisa menyelamatkannya adalah amalun salihun, amalan yang baik. Ghairal kunna na'mal, yang dahulu ketika kami di dunia tidak kami kerjakan. Sadar diri setelah siksa menimpa tidak ada gunanya. Makanya sekarang kita evaluasi. Kita masih punya kesempatan
untuk memperbaiki. Di bulan Ramadan kita masih punya hari-hari untuk kita bisa selamat dengan semangat tinggi, dengan berusaha sekuat tenaga. Apa yang bisa kita lakukan berupa kebaikan? Kalau tidak ada dari sebagian karunia Allah, kita berusaha dengan akhlak yang terpuji, dengan ramah kepada sesama, menebarkan kedamaian, kebaikan kepada sesama. Bisanya nata sandal, ya ditata sandal saudaranya. Bisanya mengambil kotoran atau sampah di masjid, bukan malah membuat sampah di masjid. Berusaha untuk kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kita bisa menolong orang yang kesusahan. Kita bisa membantu terhadap orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang sakit. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Kita lihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh para sahabat. Nabi itu adalah orang yang sangat memiliki sifat pemurah, dan lebih memiliki sifat pemurahnya itu manakala bulan Ramadan tiba. Sampai-sampai digambarkan melebihi dari angin yang berhembus. Semangat tinggi untuk memberikan manfaat kepada sesama. Kalau kepada orang lain kita dibimbing untuk memberikan yang terbaik, apalagi kepada orang dekat kita, orang tua kepada anaknya, orang yang dewasa kepada anak-anak, anak-anak kepada orang yang lebih tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Memberikan servis terbaik, zahiran wa batinan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum berteriak-teriak di neraka, minta untuk dikeluarkan, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi, bukankah kami telah berikan umur kepada kalian? Bukankah kami telah berikan kesempatan kepada kalian ma yatadzakkaru fihi, untuk kamu bisa mengambil pelajaran di dalamnya, di dalam Al-Quran, di bulan Ramadan, untuk kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Man tadzakkara, orang yang mau mengambil pelajaran. Setelah ngaji, ada enggak peningkatan semangat dan amal? Bukan telinga kanan mendengar lalu keluar dari telinga kiri, atau mungkin mendengar telinga kanan kiri tapi tidak berguna baginya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian itu pemberi peringatan. Telah datang kepadamu orang yang memberikan pelajaran. Telah sampai kepadamu motivasi untuk beramal dengan semangat tinggi, meraih kebaikan yang besar. Maka kata Allah di penghujung surah Fatir ayat 37 ini, fadzuku, maka rasakan siksa yang pedih di neraka. Fama lidzalimina min nasir, maka tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu min nasir, pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada hal yang meringankan ketika
perbuatan-perbuatannya menjadikan dia jatuh kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan i'tiqadi. Jamaah rahimakumullah. Fal qismul awal fi qawlihi ta'ala, di bagian yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, kata si Abdul Razak, beliau menegaskan pengulangan ini supaya memunculkan buah di dalam hati, sehingga menggerakkan hatinya untuk menuju ridhanya Allah dan ampunannya. Fal qismul awwal fi qawlihi azza wa jalla wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ini adalah kelompok pertama yang merupakan manusia-manusia istimewa. Di antara mereka ada yang muqtasid, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Fahaula innajuna min duhulin nar wa yadkhuluna al jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala azabin. Muqtasid, sabiqun bil khairat, mereka adalah orang-orang yang kelak pada hari kiamat selamat dari masuk neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang selamat dari neraka, zuhziha 'anil nari, selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga. Kalau selamat dari neraka, sudah pasti surga sebagai tempatnya. Wa yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga dukhulan awwaliyah, adalah orang-orang yang masuk awal, yang pertama, karena memiliki semangat tinggi di dalam beribadah. Biduni hisabin wala azabin, dengan tanpa hisab dan tidak mendapatkan azab. Wal farqu bainal muqtasid wasabiqum bil khairat, perbedaan antara al muqtasid wasabiqum bil khairat untuk kita ingat. Annal muqtasid, bahwasanya al muqtasid itu huwallazi fa'ala al wajiba wa taraka al muharram. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala perbuatan yang diharamkan. Salat 5 waktu dijaga tepat waktu dengan berjamaah, menyempurnakan wudunya, karena Nabi bersabda dalam perintah yang beliau sampaikan, isbahul wudu alal makari, sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sangat sulit, sangat dingin, atau sangat panas sehingga air yang ada itu panas dirasakan, atau mungkin dalam kondisi yang kurang prima tubuhnya, tetap sempurnakan wudu. Ini perintah menyempurnakan wudu itu. Wa kasratul khuta ila shalah,
banyak langkah untuk menegakkan sholat. Artinya sholat berjamaah dilaksanakan sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya, sholatnya dengan khusyuk ditegakkan oleh golongan yang pertama ini, oleh al-muqtasid. Wa tarkul muharram, semua yang haram ditinggalkan. Takut dengan hal-hal al-muharramat, tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak mendekati zina, karena Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Zina itu jijik, keji, dan sejelek-jelek jalan. Dia menjauhi itu. Tentunya tidak mendekati zina, tidak akan tertarik melakukan hal yang jijik. Tidak tertarik. Tidak akan dia ngeklik buka konten pornografi. Tidak akan dia. Orang ini termasuk al-muqtasid. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Kabair, ada dosa sekitar 7 bulan lebih. Al-muqtasid menjauhi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menuliskan kitab Az-Zawajir min a'malil kabair, sekitar hampir 800 dosa-dosa yang mesti dijauhi. Syekh Shalih Al-Munajjid menuliskan untuk kita al-muharramat allati istahana bihan nas, dosa-dosa besar yang banyak manusia menganggapnya remeh. Al-Imam Ibnu Has menulis Tanbihul Ghafilin an a'malil jahilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai dari berbuat terhadap perbuatan orang-orang bodoh. Ini adalah peringatan. Al-Imam Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab, menulis kitab Al-Kabair. Untuk kita perhatikan baik, yang dilarang itu adalah amalan zahir ataupun amalan hati, seperti riya, sum'ah, takabbur, al-ujbu, asyirku, ditinggalkan, dijauhi. Wa amma sabiqum bil khairat, adapun sabiqum bil khairat fa huwa alladhi zada ala dzalik bi fi'li raghaib wal mustahabbat. Adapun orang yang bersemangat tinggi ingin mendahului yang lainnya dalam berbuat kebaikan, menambahkan atas apa yang diperbuat oleh al-muqtasid, menunaikan segala kewajiban, menjauhi dan meninggalkan segala yang haram, dengan menambah bi fi'li raghaib, berbuat hal-hal yang Allah sukai, yang Nabi senangi, wal mustahabbat, dan yang disunahkan, yang dianjurkan, diamalkan. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, hal yang dibenci ditinggalkan. Ini sabiqum bil khairat yang mendapatkan tempat istimewa ketika Allah persilahkan untuk memasuki al-jannah.
Wal qismu tsani fi qaulihi azza wa jalla. Golongan yang pertama selamat dari neraka dan masuk surga tanpa hisab dan tidak mendapatkan azab. Golongan yang kedua faminhum zalimul li nafsi. Mereka adalah orang yang aniaya atas dirinya. Wa haula innajuna minal khuludi finnar in dakhaluha bisababi dhunubihim. Mereka adalah orang yang selamat dari kekal di dalam neraka. Artinya mereka adalah masuk ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosa mereka. Dosa itu mencelakakan. Dosa itu merugikan. Dosa itu membuat sengsara. Dosa yang menjadikan orang itu diliputi masalah. Itu karena dosa. Tidak hanya di dunia sengsara, dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Fal-zalimu li nafsihi huwa alladhi zalamaha bil ma'asi wa dhunubi allati dunal kufri. Zalimun li nafsi itu adalah orang yang dia telah berbuat aniaya dengan kemaksiatan yang dikerjakan, dengan dosa-dosa yang memenuhi buku catatan amal, tapi dunal kufri, tidak termasuk menjadikan dia keluar dari Islam, tidak termasuk amalan-amalan riddah. Fahadha mu'arradun lil 'uqubah wa dukhulin nar. Dengan sebab dosa-dosa itu maka dicampakkan ke dalam siksa dengan masuk neraka. Illa annahu in dakhalaha fa innahu la yukhalladu fiha. Melainkan bahwasanya masuknya ke dalam neraka itu dia tidak kekal di dalamnya. Ada harapan untuk menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kenikmatan al-jannah. Bal yanju bima manna Allah alaihi min at-tauhid wa ihlasid din lillahi azza wa jalla. Yang menjadikan dia tidak kekal di neraka, selamat dari neraka adalah dengan sebab Allah telah menganugerahkan terhadapnya yaitu at-tauhid, murninya iman serta kemurnian di dalam dia menjalankan syariat agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendirinya. Ada harapan ketika dia tidak melakukan kesyirikan. Makanya kita perlu evaluasi hingga kini, ada enggak kesyirikan yang kita lakukan? Tadi sebelum zuhur ada orang yang bermasalah. Dia menterapi orang lain, menolong orang lain dengan landasan ilmu yang dipelajari berupa tenaga dalam. Wiridannya Asmaul Husna bermasalah. Bingung. Di rumahnya banyak orang katanya. Bermasalah dia. Tinggal tunggu waktu saja. Makanya hal-hal benda saya cari tadi diperlihatkan di dompetnya ada sebuah jimat yang dibalut dengan lakban tebal. Kemudian diikat dengan benang merah. Benang saja ada hitungannya. Tidak sembarang berapa kali ngikat itu.
Saya lihat sepertinya yang disimpan di dompetnya itu adalah tangkal penangkal dari malapetaka dan musibah untuk mendapatkan tuah dan berkah. Ya harus dihancurkan, harus dibakar. Yang sebelumnya ditemukan buku-buku pelajaran bagaimana untuk bisa memukul jarak jauh orang itu jatuh. Kesyirikan sangat bahaya sekali. Jamaah rahimakumullah, ketika ada kesyirikan belum sempat tobat lalu dia meninggal, maka masuklah dia kepada golongan yang kekal di dalam neraka, tidak Allah ringankan, seperti ayat 36 37 surah Fatir yang kita telah baca. Fahaulai la mutawwa'lam fin najati yaumal qiyamah. Maka mereka tidak ada lagi harapan untuk selamat pada hari kiamat. Yang ada perilaku kufur i'tiqadi, menyekutukan Allah dan mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada harapan untuk selamat pada hari kiamat. Li'annahum lam yuwahhidullahu azza wa jalla, karena mereka tidak mentauhidkan Allahu jalla wa ala. Masa gini saja salah? Bukankah aku hanya melempar koin ketika melewati jalan yang berbahaya? Koin itu cuma 100 rupiah yang nggak bisa digunakan beli gorengan. Itu masalah. Aku kan cuma bawa bunga untuk aku taburkan di atas pusara orang tua. Masa itu salah? Itu kan juga ikhtiar. Itu kan selagi bunga belum layu dan kering akan menjadikan si yang dikuburkan mendapatkan ampunan. Siapa yang bilang? Makanya apa yang diyakini harus ada dalil. Tidak boleh mengada-ada, tidak boleh menerima apa yang disampaikan oleh siapapun dan bagaimanapun kedudukannya kalau tidak membawakan dalil. Aina dalil. Fama hamalaka ala dzalik. Kalau ada dalil, hal itu ada, maka kami akan bersegera untuk mengikuti dan mengamalkannya. Di dalam Ahkamul Janaiz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa membawa bunga, tabur bunga di pusara orang yang meninggal, tasyabbuh bil kuffar, menyerupai perbuatan orang kafir. Maka jamaah rahimakumullah, untuk kita evaluasi diri kita, keadaan kita, apakah sebagai zalimul li nafsi, sebagai muqtasid, atau sebagai sabiqun bil khairat. Kalau misalnya sampai kita termasuk kelompok bawah yang kekal di dalam neraka karena kufrul i'tiqad, maka harus segera naik kelas. Kita hilangkan semua hal yang termasuk syirik itu, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian
Kemudian kalau kita sadar diri masuk di golongan zalimul li nafsi, neraka itu pedih walaupun tidak kekal selamanya. Untuk naik kelas, jangan tinggal kelas, naik menuju muqtasid. Kalau sudah dalam kelas muqtasid, untuk kita naik menuju sabiqum bil khairat, sehingga di akhir Ramadan sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengikat sarungnya, semangat tinggi untuk ibadah kepada Allah hingga menjauhi istri-istrinya, padahal istrinya halal, demi mendapatkan yang lebih utama. Hubungan suami istri di malam bulan Ramadan diperbolehkan. Di akhir Ramadan Nabi tinggalkan li ajlil ibadah, mengikat sarungnya. Sarungnya orang kendor, sarungnya orang melorot, diikat. Wa aikadha ahlahu, membangunkan keluarganya, diajak bareng-bareng meraih kemuliaan malam yang istimewa. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. 10 hari terakhir adalah malam itu dijalani dengan ibadah, dengan bangun, sedikit tidur. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah anugerahkan kita untuk terus naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita termasuk golongan yang selamat dari neraka, masuk surga bila hisab wal azab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Ada tanya jawab atau ditiadakan? Ibu-ibu boleh tertulis pertanyaannya. (17.45) berarti kurang 1 menit. Akhir kajian kurang 1 menit. Dipersilahkan yang mau bertanya 1 menit. Sisanya untuk persiapan iftar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Babu Salam rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita kenikmatan luar biasa dengan kita bersama dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Ghufran, Syahrul Taubah, Syahrul Utaqa'un minan nar, Syahrul Quran. Jika di awal jelang hadirnya bulan Ramadan kita sangat bergembira karena peluang emas, kesempatan besar Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadi ahlul jannah, untuk menjadi orang-orang yang selamat dari neraka. Allah hadirkan bersama kita. Sudah sepatutnya jika momen istimewa ini peluang untuk kita mendapatkan kemuliaan, kenikmatan abadi akan pergi bersama kita untuk kita bersedih, untuk kita merasa ditinggalkan oleh sesuatu yang akan menjadikan kita memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan bukan hanya sebatas dengan tetesan air mata. Tentu dengan menggunakan sebaik-baiknya kesempatan singkat yang masih tersisa dari bulan yang mulia ini untuk benar-benar waktu sangat berarti bagi kita. Mari kita berlindung kepada Allah dari bersosmed ria. Di ujung hari-hari hilangnya tidak bersamanya bulan Ramadan. Isi sosmed ria banyak hal yang menjadikan kita lalai dan lupa. YouTube, Instagram, Telegram, WA kadang-kadang membuat kita terlena, terbuang sia-sia waktu yang istimewa ini. Padahal kita sadar belum tentu kita memperoleh Ramadan di tahun yang akan datang. Saudara kita yang pagi hari masih bersama, belum sempat berbuka puasa, ruhnya sudah Allah cabut dari jasadnya. Betapa orang masih salat tarawih, masih bersama kita,
tidak lagi bisa menikmati makan sahur untuk puasa di siang hari yang dimulai dengan sahur sebelum terbitnya fajar shadiq. Banyak orang-orang yang tidak lagi hari ini bersama dengan bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita masih memiliki kesempatan hingga jelang Idul Fitri. Mari kita fokuskan, mari kita tingkatkan, mari kita terus tambahkan ketaatan, hindari pembicaraan yang sia-sia. Apalagi pembicaraan kita bukan pahala, tapi berisi dosa-dosa. Jika kita sadar bahwa di waktu sebelum hari ini atau sebelum sore ini kita masih sia-siakan, kita istighfar kepada Allah. Kita menyesal. Kita janji tidak mengulangi hal yang salah. Lalu kita mulai untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Beliau sudah dijamin pasti surga sebagai tempat tinggal. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar ketika masuk di 10 hari yang terakhir, beliau mengikat sarungnya sebagai kinayah. Syadda mi'zarahu itu semangat tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu membangunkan keluarganya untuk bersama-sama bertakarrub kepada Allah dengan semaksimal mungkin dan menjadikan malam-malam 10 hari yang terakhir itu adalah hidup, menghidupkan malam-malamnya. Ketika Nabi menjelaskan an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian, berarti di malam-malam 10 hari yang terakhir itu lebih banyak bangunnya daripada istirahatnya. Digunakan untuk apa? Bukan untuk hal yang sia-sia, untuk ibadah, untuk tilawatil Quran, untuk berkata yang benar, untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa, untuk muhasabah, untuk melihat kembali diri kita sendiri. Apakah kita akan menjadi orang yang Allah bebaskan dari neraka? Ataukah kita karena menyia-nyiakan kesempatan di hari-hari Ramadan teristimewa 10 hari yang terakhir, sehingga kita termasuk yang celaka, yang rugi, yang binasa, yang mendapatkan laknat karena ampunan Allah tidak didapat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa malaikat Jibril alaihissalam
yang beliau di antaranya berdoa dari 3 macam doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Malaikat Jibril memohon, yang meminta agar Nabi mengaminkan doanya. Bu'ida abdun syaqiyun abdun raghiman fumri'in adraka Ramadan thumman salakha fi riwayatin thumma kharaja lam yughfar lah. Celaka, binasa, siksa, dilaknat oleh Allah seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tidak mendapatkan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahannya. Qul amin ya Muhammad. Berdoalah kepada Allah, amin. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, mari di sore hari ini kita evaluasi diri. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Sudahkah kita berpetunjuk dengan Al-Quran? Sudahkah karakter kita, perilaku kita, sifat kita mengikuti Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Allah berfirman di surah Ibrahim ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi, kama qalahu al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Allah yang lebih tahu akan maknanya. Kitabun, Al-Quran itu adalah kitab, bukan sembarang kitab. Anzalnahu ilaika, kami telah menurunkannya kitab itu, Al-Quran itu, ilaika kepadamu Muhammad. Untuk apa Al-Quran Allah turunkan? Litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Menuju apa? Ila siratil azizil hamid, menuju jalan, yaitu Al-Aziz, jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji.
Siapa yang mengikuti Al-Quran pasti dia tenang dan tentram, tidak ada rasa ketakutan karena berada di atas jalan lurus, jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Berkata jamaah minal ulama di dalam Mukhtasar Tafsir ketika menjelaskan ayat ini, kata ulama, hadzal Qur'an, Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika ayyuhar rasul, adalah kitab yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Rasul, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia, minal kufri, dari kekafiran. Betapa pentingnya maksud Al-Quran Allah turunkan agar manusia keluar dari kekafiran, wal jahli, dan kebodohan, wad dhalalati, dan kesesatan. Maka siapa yang tidak berpetunjuk dengan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkan yang Al-Quran ajarkan, maka kesesatan mengancam, kebodohan di dalam kehidupan, serta jatuh kepada kekafiran. Karena apa? Al-Quran mencerahkan, menerangi ilal iman, kepada keimanan, kepada tauhid, wal ilmi, dan kepada ilmu, wal hidayah, dan kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, bi iradatillahi ta'ala wa ma'unatihi ila dinil Islam, dengan kehendak Allah, dengan pertolongannya menuju agama Islam. Untuk seseorang selamat, maka pastikan mengikuti kehendak Allah, mengharapkan pertolongannya, dengan senantiasa berada di atas ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam huwa tariqullah al-aziz alladzi la yughalibuhu ahad. Al-Islam adalah jalan Allah yang maha perkasa, yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkannya. Syaitan dilibas. Syaitan takut kepada orang yang benar-benar lurus di dalam menjalani kehidupannya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikuasai oleh setan, diganggu setan karena menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintu untuk setan menguasai ketika orang itu menyimpang dari petunjuk Allah dengan berbuat dosa, durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yughalibuhu ahad. Al-mahmud fi kulli syai'. Allah itu adalah yang terpuji di dalam segala sesuatunya. Segala hal dari Allah itu adalah pujian, karena Allah maha sempurna dari cacat dan kurang. Jika ingin terpuji hidupnya di dunia dan di akhirat,
maka pastikan kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya terpujinya Nabi karena beliau khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau, karakter beliau, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Sehingga Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, sungguh berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Orang yang berakhlak terpuji lapang hatinya, tentram jiwanya, tenang dalam segala keadaannya. Itu didapat ketika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak terkontaminasi, tidak ternodai, tidak terpolusi, tidak terganggu dengan perilaku yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, fahaula'i la matma'a lahum fin najah yaumal qiyamah. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah, orang-orang yang menyelisihi jalan Allah, mereka yang menempuh selain as-siratal mustaqim, mereka yang melalui laisa tariqul haqqi, bukan jalan yang benar, maka mereka la matma'a lahum fin najah yaumil qiyamah. Maka tidak ada harapan untuk selamat bagi mereka di hari kiamat nanti. Walaupun pengikutnya banyak, followernya jutaan, pengekornya miliaran, hartanya mereka katakan untuk 7 keturunan tidak habis, simpanannya emas sebesar gunung Jayawijaya atau Himalaya. Seandainya pula memiliki sepenuh bumi ini berupa emas, ditambah lagi dengan seperti itu, maka hal itu tidak akan membuatnya selamat, tidak mendapatkan mereka keselamatan di akhirat dan ketentraman ketika di dunia ini. Bukan harta yang berlimpah menjadikan orang itu bahagia. Orang-orang yang rakus seperti sekarang ini, kita bisa saksikan itu. Dalam sehari atau 2 hari, paling lama sepekan, maka Iran akan dapat kami kuasai dengan membunuh pemimpinnya. Apa yang terjadi? Kesombongan tidak akan membuahkan kebaikan. Allah tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Manusia tidak bisa apa-apa. Maka lamat ma'alam fin najati yaumal qiyamah. Di dunia saja sudah tidak bahagia, apalagi di akhirat nanti. Apa sebabnya? Mereka tidak akan
mendapatkan sedikit pun keselamatan pada hari kiamat. Li'annahum lam yuwahhidullahu azza wa jalla, karena mereka tidak mentauhidkan Allah azza wa jalla. Sehingga tauhid mamba'un najah, tauhid itu sumber untuk orang itu selamat. At-tauhid rasul asbab lin najah. Tauhid itu adalah rasul amri, adalah modal penting untuk bisa selamat. Ketika mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak ada harapan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apalagi bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufri. Bahkan mereka datang yang menjadi adat kebiasaan, yang memiliki tradisi dengan ucapan dan perbuatan didasarkan pada keyakinan dengan apa-apa yang kuduhu, yang membatalkan tauhid. Maka kita mesti waspadai hal-hal yang merusak iman, hal-hal yang merupakan kanker tauhid. Harus tahu kankernya tauhid itu apa. Bal ja'u bima yanquduhu, dia berbuat, melakukan dengan perkara-perkara yang merusak tauhid, yang mengotori iman, yang merupakan kanker bagi tauhid, yang membatalkan keislaman, yang menjadikan keluar dari Islam. Minasyirki wal kufri, berupa kesyirikan dan kekufuran. Maka kita waspadai dari kekufuran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram, di Kitabul Jami', di dalam bab At-Tarhib min ahlakis su', untuk kita waspada, takut dari memiliki akhlak yang tidak baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa dengan beliau menyebutkan 4 doa yang Nabi selalu baca. Beliau berdoa, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin selamat itu. Takut jika terjatuh kepada perbuatan yang akan mencelakakan. Beliau berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Wa fi riwayatin, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku. Ya Allah, aku senantiasa berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari amalan-amalan yang mungkar, dari hawa nafsu yang membinasakan, dari penyakit yang akan mengganggu kesehatan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim
Beliau memohon kepada Allah, Allahumma Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah berhala. Menunjukkan rasa takut yang sangat terjatuh kepada kesyirikan. Nabi juga memohon kepada Allah untuk kita baca di dalam rangkaian yang kita mohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari berbuat syirik yang tidak aku ketahui. Kesyirikan, kekafiran menjadikannya tiada harapan untuk memperoleh ketentraman, ketenangan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menukilkan satu riwayat, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat yang ke-82. Untuk kita renungi ayat ini, untuk kita bisa mengambil pelajaran setelah mentadaburi, untuk kita menjadikannya benar-benar menjaga diri dari bahaya ini. Kata Imam At-Tibi, idza ta'aqalu tazakkaru, fa idza tazakkaru takhafu wa tattaqu. Ketika seseorang dia merenungi ayat, mentadaburi yang Allah firmankan, yang kita telah baca di dalam surah Ibrahim tadi itu, litukhrijan nasa minal zulumati kemana? Ilan nur. Sehingga perlu untuk direnungi. Idza tazakkaru takhafu wa tattaqu. Ketika engkau telah bisa mengambil pelajaran, maka menjadikan kamu bertambah rasa takut kepada Allah dengan mentaatinya dan senantiasa bertakwa kepadanya. Kalau maksiat, berarti rasa takut itu kurang pada dirinya. Mengapa gak kurang? Karena tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mengapa gak bisa diambil pelajaran? Tidak merenungi, tidak mentadaburi. Para sahabat Nabi ketika turun ayat ini langsung teringat akan dirinya. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, lamma nazalat, ketika turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terasa ayat ini syaqqa, menyesakkan dada, berat ayat ini pada hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedih mereka. Sehingga mereka bersepakat mengeluarkan satu pernyataan, satu kata, ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat aniaya akan dirinya? Tentu dosa pernah dilakuinya. Ingat, dosa-dosanya diingat. Kalau persyaratan untuk mendapatkan keamanan, ketentraman, keselamatan, dan selalu memperoleh bimbingan adalah tidak pernah berbuat aniaya, tidak ada satupun noda dosa, siapa di antara kita? Para sahabat tidak merasa dirinya suci dan bersih, sedih dengan datangnya ayat ini. Mereka kalau datang ayat direnungi, bercermin dengan ayat. Ayat Al-Quran dijadikan mir'ah, jangan mar'ah ya. Kalau mar'ah, apalagi mar'ab, itu artinya mar'ab, salah. Pemenang memaksakan ayat untuk dalil MBG. Itu seperti ada orang kampung datang ke kiai kampung. Orang itu datang membawa sapi buntung yang ekornya buntung. Tanya kepada kiai yang masih dalam hatinya takut kepada Allah, apa boleh kiai saya akan kurban dengan sapi saya yang buntung? Jangan, sapimu itu cacat, buntung ekornya itu cacat, ini adalah kurban untuk Allah. Lalu bagaimana Yai? Tidak boleh. Kalau mau kamu jual sapi salakunya, kurban sesuai dengan yang ada budgetnya. Kemudian datang ke Kiai A, B, C hingga sampai pada Kiai D. Kiai D, saya mau kurban, tapi saya sudah bertanya, ini penyakit ini, sudah tanya satu untuk cari legalitas. Ada penyakit hingga kini itu. Cari pembenaran, cari legitimasi. Sebentar tak carikan di dalam Al-Quran. Ada sepertinya ayatnya. Saya pernah baca. Kata Kiai D. Oh ini ketemu ini. Allah berfirman, bima kuntum ta'maluna. Apa maksudnya Yai? Artinya ayat ini, walaupun buntung asalkan ada bulunya. Enggak pantas kalau dia dikatakan sebagai ulama. Bima kuntum ta'maluna itu artinya dengan apa yang kamu sekalian perbuat, bukan walaupun buntung ada bulunya. Di era kini masih muncul ulama usu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama yang jahat, yang demi perut menggunakan ayat. Jamaah rahimakumullah, para sahabat takut sama sekali. Ayyuna la yazlimu nafsa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang mereka rasakan berat itu dengan beliau bersabda, "Laisa huwa kama tadhunnuna, innama huwa kama qala Luqman libnihi." Bukan itu maksudnya. Para sahabat pernah tidak paham ayat. Pentingnya ada mentor, perlunya ada guru, pentingnya kita dekat dengan ahlul ilmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik, dan beliau gurunya adalah malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah, sehingga dikatakan beliau bersabda, "Adabani Rabbi bi ahsana ta'dibi." Telah membimbingku, mendidik kepadaku Tuhanku dengan sebaik-baik bimbingan. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Sesuai perintah Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah Muhammad, ya Allah, aku mohon engkau berikan tambahan kepadaku ilmu. Makanya zikir pagi dibimbing kita sebagaimana yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa dibaca itu di rangkaian zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagai realisasi dari perintah Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, aku mohon engkau berikan kepadaku tambahan ilmu. Sehingga Nabi meluruskan yang salah faham sahabat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi insyaallah. Laisa huwa kama tadhunnuna, innama huwa kama qala Luqman libnihi. Maksud ayat itu bukanlah seperti yang kalian sangka, bukan seperti yang kalian fahami sementara. Sesungguhnya maksud ayat itu adalah seperti perkataan Luqman kepada putranya yang Allah abadikan di dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu sungguh adalah perbuatan aniaya yang sangat besar. La zulmun azim. Menyekutukan Allah itu zulmun azimun, dosa besar yang sangat besar, aniaya yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafassarahu bisyirki fayakunal amnu min ta'bidil azab. Maka maksud tidak menodai, tidak mengotori, tidak mencampurkan keimanannya itu adalah kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan. Sehingga ketika orang itu selamat hatinya, selamat perbuatan dan perkataannya dari perbuatan menyekutukan Allah, fayakunal amnu, maka dia akan menjadi
Fayakunul amnu, dia akan menjadi orang yang mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna serta selamat dari ta'bidil azab, dari kekal dalam neraka. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu fassaru bi dzambi fayakunul amnu min kulli azabin. Kalau menafsirkan tidak ternodai imannya dengan dosa, maka dia akan mendapatkan jaminan aman dari semua siksaan, tidak tersentuh api neraka. Kalau orang itu benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu mentaati Allah di dalam hidupnya. Maka jamaah rahimakumullah, ayat yang mulia ini menuntun kepada kita untuk mewaspadai dari perbuatan zalim. Dan kezaliman itu ulama jelaskan, untuk seseorang mendapatkan jaminan aman sentosa sempurna di dunia dan akhiratnya, serta selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jauhi kezaliman yang tiga. Zalim yang pertama, az-zulmu ilallah, berbuat aniaya, berbuat zalim kepada Allah dengan menyekutukannya, dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Orang yang tidak zalim kepada Allah adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masih percaya ada benda yang mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya, maka berarti dia adalah orang yang menodai imannya dengan kesyirikan. Ada yang masih percaya bahwa dukun itu menjadikan kaya, dukun itu sebagai penyembuh sakit hati, sakit fisiknya, sehingga datang kepada terapis, wahai terapis, Pak Dokter, tolong sembuhkan sakit saya, hilangkan penyakit saya. Ini adalah kesyirikan. Tidak akan seperti itu. Masih percaya ada yang bisa menaikkan omset usaha dengan menyimpan benda-benda tertentu, maka itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih pasang panglaris dan dianggap remeh itu. Pagi-pagi ketika Bukalapak ada orang beli, ayo beli. Ketika ada yang beli, laris dipukul-pukulkan uangnya itu. Laris. Pemene ada bilang, sing tuku perawan, sing tuku Joko Kondo. Nah, namanya memang Joko ya, sing tuku Joko. Ini adalah kesyirikan. Zulmun ilallah, zalim kepada Allah. Juga termasuk melanggar larangan, abai kewajiban, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Zulmun ala nafsihi, yang kedua, aniaya atas dirinya dengan melakukan dosa. Yang ketiga, zulmun ila ghairihi, zalim kepada orang lain, menipu, berdusta, menyakiti, merendahkan, ngerasani, itu zalim kepada orang lain. Maka perbuatan zalim yang tiga itu menjadikan hilangnya jaminan untuk mendapatkan keamanan serta bimbingan yang sempurna.
Wa man lam yaslim min zulmihi nafsahu kana lahu al-amnu wal ihtida mutlaqan. Maka barang siapa yang dia tidak menjaga keselamatan dari berbuat aniaya atas dirinya, maka keamanan dan petunjuk itu secara mutlak tidak akan didapatkan. Maka untuk kita bisa selamat, bahagia, pastikan kita selalu menjaga keimanan kita dengan menjauhi hal-hal yang bisa menodai iman. Semoga jamaah rahimakumullah, puasa yang kita jalankan, salat malam di bulan Ramadan yang selalu kita kerjakan, ditambah lagi qiyamu fi lailatul qadar, kita tegakkan pada malam-malam 10 hari yang terakhir dengan menambah untuk salat kita, akan menjadi jalan, menjadikan pintu untuk kita bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Dan semoga ibadah-ibadah kita dari puasa, salat, tilawah, doa, zikir, infak, sedekah, berbuat baik kepada sesama, karena kita tidak tahu dari amalan mana kita bisa selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan. Kita bisa jadi dengan menata sandal saudara kita yang menjadikan saudaranya nyaman ketika keluar masjid, ketika kita buang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan itu adalah sebagai satu jalan untuk kita bisa selamat dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد